Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmatnya yang besar dan begitu banyak kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih dapat melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal soleh, amal baik untuk kita, yang kelak kita akan terima dengan tangan kanan kita catatan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita akan menjadi pertolongan kita nanti di yaumil hisab, ketika Rasulullah mendapatkan izin untuk memberikan pertolongannya di hari kiamat bagi hamba-hamba Allah dan umatnya yang setia selalu berpegang teguh kepada ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 14 abad silam ada sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan untuk kita agar kita hati-hati dalam melaksanakan ibadah. Ternyata ibadah yang kita lakukan takutnya akan sia-sia dengan amalan yang selalu kita kerjakan, ibadah amal-amal soleh tadi. Rasulullah berpesan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah ketika nanti di hari kiamat Allah akan memanggil manusia-manusia di hadapannya untuk ditanya satu persatu amalan ibadah yang menjadi penolong bagi dirinya. Yang pertama yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya adalah orang yang alim atau orang yang pandai membaca Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an dan pandai dalam hal ilmu agama. Pada saat itu Allah bertanya kepada hambanya yang satu ini, "Wahai hambaku, ketika kau di dunia kau mendapatkan nikmat dariku, lalu apa yang kau rasakan dengan nikmat tersebut yang aku berikan?" Si hamba tersebut berkata, "Dengan nikmat yang kau berikan ya Allah, aku menjadi orang yang memahami agama Islam, memahami ajaran Islam, pandai membaca Al-Quran, dan aku mengajarkan ilmu Al-Quran kepada orang-orang yang membutuhkannya sehingga mereka memahami agama dan baca Al-Quran dengan baik." Lalu Allah Subhanahu wa taala tahu akan isi hatinya, maka pada saat dia menjawab demikian, Allah bertitah dan menjawabnya, "Bohong kamu. Engkau mendapatkan nikmat dariku berupa ilmu agama yang pandai, bisa membaca Al-Quran dengan baik dan mengajarkan kepada manusia. Ternyata kau ingin mendapatkan pujian, sanjungan dari manusia agar menjadi orang yang alim, orang yang pandai agama, kiai, ustadz dan lain sebagainya, sehingga kau sudah dapat pujian dari manusia. Kau mendapatkan segala sesuatu yang kau inginkan berupa materi di dunia, dan Allah akhirnya isi hatinya Allah mengetahuinya, sehingga orang tersebut mendapatkan pujian manusia, tidak mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah tipe manusia yang nanti di akhirat, orang yang alim, orang yang pandai agama, pandai membaca Al-Quran, tapi akhirnya Allah seret orang tersebut dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lalu yang kedua, di dalam hadis ini diceritakan Allah masih memanggil manusia yang lainnya. Ketika itu dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah kepada malaikatnya.
Lalu orang yang di hadapan Allah tersebut ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hambaku, dulu di dunia ketika kau mendapatkan nikmat yang aku berikan, apa yang kau rasakan ketika kau mendapatkan nikmat dariku?" Si hamba Allah ini berkata, "Dulu di dunia aku ketika mendapat nikmat dari engkau, maka aku berani berjuang di jalan engkau ya Allah, berani untuk mengalahkan musuh-musuhmu ya Allah. Bahkan aku berjihad di jalan Allah sehingga aku mati syahid karena aku membela ajaran agamamu dan aku membunuh orang-orang yang memusuhi agamamu." Allah pun tahu akan isi hati orang tersebut. Memang orang tersebut berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah dan mati pada saat melawan musuhnya, tetapi Allah mengetahui isi hatinya. Allah berkata kepada hamba yang satu ini, "Bohong, kadzabta, kau memang berani membela ajaran agama aku dulu di dunia. Kau berjuang di jalan Allah saat itu. Kau membela agamaku dengan membunuh musuh-musuhku. Tapi kau ingin mendapatkan pujian lagi dari manusia, yaitu manusia yang pemberani. Kau mendapat pujian akan hal itu. Kau mendapatkan sanjungan, disanjung, dipuji oleh manusia, sehingga bak seorang pahlawan yang berani gugur di medan perang. Dan kau sudah mendapatkan itu, akhirnya Allah pun menarik orang tersebut dimasukkan ke dalam nerakanya. Padahal orang yang jihad di jalan Allah mestinya masuk ke dalam surga. Nauzubillah. Lalu tipe manusia yang ketiga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atas perintahnya, malaikat memanggil manusia atau hamba Allah yang lainnya. Lalu di hadapan Allah, Allah bertanya lagi kepada hamba yang satu ini, "Wahai fulan, dengan nikmat yang pernah aku berikan dulu di dunia, apa yang kau rasakan pada saat kau mendapatkan nikmat?" Orang tersebut menjawab, hamba Allah ini menjawab, "Ya Allah, dulu aku di dunia mendapatkan nikmat dari engkau sehingga aku menjadi orang yang kaya raya. Aku dengan kekayaan yang kau berikan, aku membangun masjid. Dengan kekayaan yang kau berikan, aku menyantuni anak yatim, memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada fakir miskin. Dan itu semua dengan harta yang engkau berikan kepadaku, aku menjadi orang yang tidak akan lupa berinfak, bersedekah, zakat dan lain sebagainya." Lagi-lagi Allah mengetahui isi hatinya. Allah berkata, "Bohong kamu. Kamu memang melakukan itu ketika kau menjadi orang yang kaya raya di dunia. Akhirnya kau membangun masjid, membangun madrasah, menyantuni anak yatim, memberikan fakir miskin dengan hartamu. Tapi semua itu kau lakukan untuk mendapat pujian, mendapatkan sanjungan, dan kau dapat itu disanjung, dipuji oleh manusia, menjadi orang yang dermawan. Lalu bagianmu di akhirat ini tidak mendapatkan pahala di sisi aku." Allah akhirnya menarik orang tersebut untuk dimasukkan ke dalam neraka. Dan inilah tipe manusia yang ketiga. Yang pertama adalah orang yang alim, orang yang pandai agama, ulama, kiai, ustadz dan lain sebagainya. Hati-hati kalau melakukan perjuangan di jalan Allah dengan ilmunya, akhirnya diseret masuk ke dalam neraka. Lalu orang yang berjihad, orang yang membela agama Allah, tapi pada hakikatnya dia ingin mendapatkan pujian sanjungan sebagai pemberani, dan itu pun akhirnya bukan mendapatkan balasan surga. Padahal orang yang berjihad di jalan Allah sudah tinggal selangkah lagi untuk masuk surga, melainkan orang tersebut salah niatnya, melainkan untuk mendapatkan pujian sanjungan sebagai pemberani. Lalu yang ketiga tadi adalah orang yang dermawan, orang yang punya harta banyak. Pada saat dia berinfak, bersedekah di dunia dahulu, padahal hakikatnya dia bersedekah, berinfak untuk mendapatkan pujian, sanjungan dari manusia, menjadi orang yang dermawan, dan itu sudah dia terima dan dia peroleh ketika di dunia. Semuanya bagian di akhirat tidak diraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena salah niatnya, salah melakukan ibadah, bukan karena Allah tetapi karena pujian, sanjungan manusia. Hadirin pemirsa yang dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi dalam sebuah hadis yang lainnya. Ketika dengan kisah ini ada hadis Rasulullah menyampaikan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa walladzi la ilaha illa ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu amalan fayamalu bi amali ahli nar." Kata Rasulullah, "Demi Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Sesungguhnya inna ahadakum, sesungguhnya di antara kamu ada orang yang melakukan amalan-amalan penduduk surga,
sehingga antara dirinya dengan surga hanya satu hasta, hanya satu jengkal. Kemudian ternyata Allah menetapkan orang tersebut di dalam catatannya menjadi orang yang merugi di akhirat nanti. Karena apa? Karena fayamalu amala bi ahlin nar, orang tersebut mendapatkan neraka karena lantaran melakukan perbuatan-perbuatan penduduk neraka. Artinya perintah Allah dalam ibadah ikhlas, tapi dia melakukan ibadah-ibadah bukan karena Allah, melainkan karena sanjungan dan pujian manusia. Lalu sebaliknya ada lagi, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amalin ahlil jannah. Ada juga nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang pada hakikatnya seseorang ini melakukan perbuatan-perbuatan dosa di hadapan Allah. Kemudian antara dirinya dengan neraka sudah tinggal sehasta sejengkal, tetapi ketetapan Allah berkata lain. Akhirnya orang tersebut melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Ini menandakan, hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari, menandakan bahwa barangkali amalan-amalan ibadah yang dilakukan oleh manusia ada kalanya yang kelihatan zahir mata kita penduduk surga, tetapi diakhiri dengan penduduk neraka. Tetapi ada juga orang yang kelihatan dalam kasat mata kita sebagai manusia yang berbuat dosa, berbuat jahat, berbuat kesalahan, tetapi di akhir hayatnya ternyata Allah menetapkan orang tersebut masuk ke dalam surganya. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti daripada hadis-hadis tersebut adalah bagaimana ketika kita melakukan suatu perbuatan itu harus dilandasi dengan keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ghafir ayat 14, fad'allaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Maka beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishin, dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kau menjadi orang-orang yang kafir, dan Allah mengingkari atau tidak menyukai orang-orang yang berbuat demikian. Allah memerintahkan kita beribadah untuk ibadah yang didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa perintah ibadah kita apapun yang kita lakukan harus didasari dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita akhirnya salah dalam melakukan ibadah dan sia-sia melakukannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis lain pun mengatakan kepada kita agar kita selalu berbuat beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum." Sesungguhnya Allah tidak akan melihat rupa kita, Allah tidak akan melihat fisik jasmani kita. Kadang-kadang manusia bangga dengan fisiknya, kadang-kadang manusia senang dengan rupanya, padahal sesungguhnya sekali lagi yang Allah lihat adalah walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah akan melihat di antara kita siapa yang melakukan ibadah-ibadah dengan keikhlasan. Walaupun orang tersebut cakep, ganteng, kaya, kedudukan tinggi, tetapi dalam ibadahnya bukan karena Allah, maka ibadah-ibadah yang dia lakukan akan sia-sia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu beberapa ulama pun berkata mengenai keikhlasan tersebut. Yang pertama kata Yaqub Al-Makhfuf berkata yang disebutkan ikhlas adalah yaktum hasanatihi kama yaktum sayyiatihi. Makhfuf berkata yang namanya ikhlas adalah yaktum hasanatihi, dia sembunyikan perbuatan-perbuatan kebaikan, kemudian sebagaimana dia menyembunyikan perbuatan-perbuatan dosa dan kesalahannya. Itulah keikhlasan yang dia sembunyikan tanpa banyak orang mengetahuinya. Kemudian juga ulama yang lain mengatakan yang disebut dengan keikhlasan menurutnya adalah nisyanu ru'yatal khalq, melupakan pandangan manusia, bidawami nazaril khaliq, selalu hanya melihat pandangan sang pencipta. Artinya ketika kita berbuat, dia lupakan pandangan-pandangan dan pujian manusia, dia hanya mengharapkan pandangan dan pujian sang penciptanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu
Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan yang namanya ikhlas adalah jadikanlah engkau dalam berbuat sebagai penduduk dunia yang dikenal dan masyhur di kalangan para malaikat Allah. Jangan jadi penduduk dunia yang terkenal di kalangan makhluk-makhluk manusia di antara mereka. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Artinya kalau kita jadi penduduk dunia, lebih manfaat dikenal oleh penduduk-penduduk akhirat. Jangan sampai hanya dikenal oleh penduduk dunia, tetapi penduduk akhirat tidak mengenal kita. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Lalu Ibnu Mubarak mengatakan dalam sebuah perkataannya, rubba bi amalin saghirin tu'azzimhun niyah. Berapa banyak amalan-amalan yang kecil berubah menjadi pahala yang besar. Wa rubba bi amalin kabir tuzaghirhun niyah. Dan berapa banyak amalan-amalan besar menjadi kecil gara-gara niat yang salah. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya ketika kita beribadah harus dilandasi dengan niat keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala amal ibadah kita terakhir yang dilihat adalah karena niat ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kultum ini atau ceramah singkat ini akan menjadi pelajaran buat kita semua. Landasi dan dasari ibadah-ibadah kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita takut menjadi orang yang alim, orang yang pandai agama, tapi masuk ke dalam neraka. Kita takut menjadi orang yang kaya raya, suka berinfak bersedekah, tetapi masuk juga ke dalam neraka. Dan kita takut menjadi orang yang pemberani, bisa jadi dia seorang pejabat dan lain sebagainya karena keberaniannya, tetapi dia salah niatnya, juga masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga buat kita semua, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mukhlisin lahuddin, ikhlas semata-mata karena Allah dalam melakukan ibadah-ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan ini, kajian sentuhan kalbu ini, dengan baca doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.